itu glorifikasi nilai kewirausahaan. Glorifikasi nilai kewirausahaan merupakan suatu proses atau tindakan di mana membuat nilai kewirausahaan itu menjadi sebuah prioritas atau penting. Saya rasa glorifikasi nilai kewirausahaan itu tidak perlu disesalkan dewan juri. Hal ini dikarenakan karakteristik dari masyarakat masa kini sekarang. Misalnya adalah Gen Z. Dia memiliki karakteristik yang pertama adalah digital native. Gen Z itu sudah sangat familiar dengan namanya teknologi, internet, dan juga media sosial. Mengapa pada akhirnya Gen Z semasif itu buat paham dengan media sosial? Hal ini dikarenakan Gen Z itu sudah hidup di era digital, di mana teknologi itu menjadi bagian integral dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal inilah yang membuat Gen Z itu mudah, fleksibel dengan teknologi, dan juga mudah untuk mengakses informasi dan tren yang sedang viral terjadi di sosial media mereka. Kemudahan inilah yang akan menimbulkan satu sifat, yakni adalah FOMO. FOMO akan membuat Gen Z itu akan mudah terpengaruh oleh tren-tren itu. Pihak pro bilang ini nggak akan baik pada akhirnya, dikarenakan sekarang banyak stakeholder yang menyajikan konten-konten clickbait tanpa penjelasan lebih dalam. Akan tetapi mereka nggak notice kalau misalnya sekarang sudah banyak konten-konten kontrafaktual yang sekarang sudah bisa menganalisis konten-konten clickbait yang mana dan juga apalagi yang berkonten-konten tersebut dilatar belakangi oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas di mata masyarakat. Dari kredibilitas itulah membuat masyarakat tuh berpikir dan juga paham resiko apabila mereka salah langkah, mereka tuh akan kehilangan kesempatan mereka untuk ikut FOMO itu. Kemudian mari kita lihat pada sisi positif akan adanya FOMO akan trennya dewan juri. Gen Z itu dikenal sebagai generasi yang kreatif dan juga inovatif. Otomatis ketika mereka ikut tren, memungkinkan akan memunculkan inovasi-inovasi baru yang mana akan menciptakan lapangan kerja mandiri, sehingga mereka tuh nggak akan terpatok kepada pekerjaan-pekerjaan formal. Hal ini juga disebabkan Gen Z itu butuh namanya fleksibilitas dan juga kebebasan dalam dia bekerja tanpa terbatas oleh gaji. Nah, hal inilah yang akan membuat ekonomi masyarakat tuh pada akhirnya akan sejahtera, dan juga masyarakat itu akan ikut berpartisipasi dalam pergerakan ekonomi negara. Pihak pro juga bilang semua orang tuh memiliki hobi dan juga pemikiran yang berbeda-beda. Disclaimer, kami tidak membantah akan adanya hal ini. Kami juga setuju bahwasanya masyarakat tuh memiliki hobi dan juga pemikiran yang berbeda-beda. Tetapi lihat tuh dari segi positif apabila dari perbedaan ini akan membuat masyarakat tuh akan lebih inovatif dan juga kreatif pada akhirnya. Melalui melalui apa yang dia suka, apa yang dia minati, dan juga beda dari orang lain. Atau bahkan hal ini akan mempermudah mereka dan juga menjadi peluang mereka untuk memasarkan atau memviralkan produk-produk mereka yang beda dari orang lain gitu. Kemudian pihak pro juga bilang, lalu bagaimana dengan sifat-sifat masyarakat masa kini yang mana memilih putus sekolah atau berhenti sekolah dikarenakan ingin berbisnis di usia muda dan kaya di usia mudanya. Ini gak akan terjadi di sisi kami dewan juri. Dikarenakan apa? Dikarenakan dari awal sudah saya mention bahwasannya Gen Z itu sudah tahu resiko, dan apabila mereka tuh salah langkah, mereka tuh nggak akan kehilangan kesempatan mereka untuk FOMO dan juga ikut tren tersebut. Karena misalnya dia ingin ikut tren ITB Boys, otomatis mereka itu akan berpikir seperti ini, oh aku harus banyakin value sama pengetahuanku agar aku bisa ikut tren itu, agar aku nggak akan ketinggalan tren itu. Kemudian kami juga tidak membenarkan kewirausahaan ini harus meninggalkan pendidikan formal. Akan tetapi kami menekankan bahwasanya kewirausahaan ini dilakukan secara paralel melalui pendidikan formal. Banyak kok contoh wirausaha muda yang sukses di usia mudanya padahal dia masih menempuh pendidikan formalnya. Banyak juga kegiatan kewirausahaan yang dapat dilakukan oleh pelajar-pelajar tersebut, semisal freelance untuk edit video, joki makalah, dan lain sebagainya. Kemudian lihatlah benefit apabila kewirausahaan ini
dijalankan sejalan dengan pendidikan formal. Hal ini akan membuat individu tersebut akan terus berkembang dan juga mengasah kemampuannya dan berwirausaha, dan juga otomatis ilmu-ilmunya itu akan mendalam gitu. Dia akan memperdalam ilmu-ilmu kewirausahaannya ketika dia masih bersekolah. Kemudian pihak POR bilang, lalu bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki modal atau tidak memiliki modal yang sedikit saja? Maka Dewan Juri terhormat sadarilah, dengan diglorifikasi dan nilai kewirausahaan ini, modal itu bukan penghalang. Karena apa? Karena sadarilah banyak kok sekarang sudah pemerintah bisa menyediakan sumber daya atau program-program yang mana membantu wirausaha yang memiliki modal yang sedikit ini. Seperti apa? Seperti inkubasi bisnis, pinjaman mikro, dan pelatihan kewirausahaan. Jika glorifikasi nilai kewirausahaan tidak diglorifikasi, ini akan menimbulkan dampak negatif Dewan Juri. Seperti apa? Satu, ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga menurunkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Akan tetapi akan menimbulkan dampak positif di sisi kami. Seperti saya sudah mention di awal, ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Sehingga hal ini tidak perlu disesali. Patahkan argumen kawan, dirikan argumen kami, bangga sebagai tim oposisi.